Selamat sore semua teman-teman UMN. Saya Gabri Perboire. Kali ini akan mendampingi teman-teman semua dalam podcast Imaji Populi. Dan hari ini kita sedang berada di kampus IPB Dermaga. Dan kali ini kita kedatangan tamu sama Saya Said Abdullah, biasa dipanggil Ayib, dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Oke. Berarti saya manggilnya Kang, Om atau Boleh bebas, Kang Ayib juga boleh. Oh ya, oke, siap. Saya panggil Kang Ayib aja. Oke. Boleh. Jadi Kang Ayib ini kan dari KRKP. Kan kita ngebahas tentang anak muda dan kedaulatan pangan. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu sedikit konteks tentang KRKP. Mungkin banyak anak muda yang belum mengenal tentang KRKP. Ya, teman-teman semuanya, saya ingin menghantarkan satu kali ya. Kenapa kita ngomongin kedaulatan pangan? Nanti kan ke sana ya, dan perannya anak muda. Tapi sebelum ke sana, saya kira penting memahami konteksnya ya, dan konsep dasarnya. Apa perbedaan, mungkin nanti ada yang nanya, apa bedanya kedaulatan dengan ketahanan pangan gitu ya. Kalau di ketahanan pangan sebenarnya lebih banyak bicara soal penyediaan pangan, produksi pangan sehingga bisa diakses, kira-kira gitu ya. Tapi dia tidak mempersoalkan asalnya dari mana dan bagaimana kehidupan produsen pangannya, petani kah, nelayan kah, pekebun, dan seterusnya. Nah, di konsep kedaulatan pangan justru yang ditekankan adalah pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan petaninya, apakah sudah cukup baik atau belum sehingga dia bisa memproduksi pangan dengan baik, kira-kira begitu. Konsep dasarnya di situ. Dan ketika petaninya hidup dengan baik, sebenarnya asumsi dasarnya adalah produksinya cukup baik dan kita nggak perlu impor gitu. Nah, kalau sekarang karena pakai konsep ketahanan pangan lebih banyak gitu ya, impor bukan sesuatu yang pilihan terakhir gitu, tapi kadang-kadang bahkan jadi pilihan utama ya. Dan ketika impor terjadi, itu yang menekan menekan petani kita di Indonesia. Kira-kira ininya gitu ya, perbedaannya antara kedaulatan dan ketahanan pangan. Terus kalau menurut Kang Aib, kenapa sih kita harus concern soal kedaulatan pangan? Bukankah soal pangan ini kita kalau di sini makan kan masih aksesibel? Masa kenapa sih kita harus concern soal ini? Iya betul, sampai hari ini alhamdulillah ya Indonesia masih bisa makan ya, teman-teman di UMN masih bisa kayak di UMN ya, di UMN masih bisa makan enak gitu ya, masih bisa beli barang yang di makanannya ada gitu. Tapi persoalan makan dan pangan itu sesungguhnya tidak hanya soal ada atau tidak ada, kita bisa beli atau enggak gitu. Di balik pangan itu selalu akan ada dimensi yang lain, mulai dari dimensi sosial, dimensi ritus budaya, bahkan dimensi politik gitu. Nah, dalam kerangka itu kita harus memahami, sekalipun kita gampang membeli, kita gampang makan, ada banyak hal yang perlu jadi pertimbangan dan kenapa harus berdaulat. Pertama, kalau kita dalam keseharian misalnya mengandalkan pangan sepenuhnya dari impor gitu ya, bukan memperkuat produksi dalam negeri, ada resiko yang besar yang harus kita tanggung. Apa resiko pertama? Kejadian COVID kemarin itu membuktikan bahwa ketika terjadi pandemi dan negara-negara melockdown dirinya gitu ya, sehingga arus perdagangan pangan itu terhenti, resiko yang muncul apa? Arus barang itu akan terhenti dan shortage stok di dalam cadangan dan stok di dalam negara atau di domestik itu akan terbatas. Singapura sebagai contoh ya teman-teman, sebelum COVID itu dia nomor 1 tingkat ketahanan pangannya. Artinya orang mau dapat makan dengan mudah, dapat makan yang enak gampang gitu. Tapi begitu COVID kemarin, Singapura langsung turun derajat ketahanan pangannya. Kenapa? Karena Singapura mengandalkan dari impor. Mungkin lebih dari 60%, karena Singapura tidak mendorong produksi pangan karena dia jadi jasa dan keuangan kan, negaranya APBN-nya dari sana gitu, PDB-nya dari sana, GDP-nya dari sana. Nah, itu resiko yang besar gitu loh. Jadi kalau kita semakin tergantung ke negara lain, ketika terjadi gangguan pasokan, rantai pasok, itu akan ada gejolak yang besar di dalam negeri. Nah, bagi Indonesia tentu rugi kalau kita kemudian
mengandalkan sepenuhnya pada produksi dari negara lain. Kenapa ruginya? Satu, karena Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah. Dari barat ke timur, utara ke selatan, kita dianugerahi kekayaan alam dan keragaman pangan yang sangat tinggi. Dan itu masih belum nyampe titik optimum untuk didaya gunakan. Bayangkan, kalau kemudian itu kita tinggalkan, kita hanya bergantung ke produk impor misalnya, maka kita menjadi lemah dan di titik tertentu kita menjadi subordinasi dari negara lain atau dari sistem perdagangan pangan global. Ini bagi kedaulatan dan kekuatan negara ini jadi satu ancaman. Itu satu hal. Kenapa kita perlu daulat? Walaupun kita sekarang udah makan ya. Kedua, kenapa kita perlu berdaulat? Tadi saya sampaikan daulat pangan itu fondasi dasarnya pada pembelaan pada para pelaku pangannya. Dapat dibayangkan kalau sepenuhnya kita menggantungkan konsumsi pangan kita yang mudah dan murah tadi itu dari luar, dari impor gitu. Seperti hukum pasar seperti biasa ya, ketika ada harga murah maka konsumen akan membeli harga yang lebih murah, kan fenomena hukum alamnya kira-kira begitu. Nah, problemnya adalah produk-produk impor ini biasanya karena ada proses dumping ya, 0% biaya masuk impornya. Itu pasti lebih murah dibandingkan produk yang dihasilkan oleh petani. Maka petani akan tertekan, dia produknya mungkin tidak laku. Nah, kalau tidak laku, dia nggak akan bersemangat untuk nanam. Nah, satu titik kita akan rugi karena kemudian petani yang ada di Indonesia bisa jadi akan terus berkurang. Dan kalau kita ngukur dari data statistik dari tahun 1980-an sampai sekarang ya, itu jumlah petaninya terus turun sebenarnya. Atau mau dibandingkan dengan tahun 2013 ke 2023, kita sekitar 5 juta keluarga petani berhenti jadi petani. Keluar dari sektor pertanian. Kenapa? Karena sudah tidak lagi menjanjikan, tidak memberikan harapan. Nah, dapat dibayangkan kalau satu titik populasi petani kita makin sedikit. Terus kita semakin tergantung ke produk atau negara lain. Ini satu resiko yang besar. Kenapa kita perlu terus berpikir soal kemandirian dan kedaulatan pangan di konteks negara gitu ya. Kira-kira gitu alasan yang paling logis. Jadi soal ketergantungan dan subordinasi negara lain. Kemudian yang kedua, dari keberpihakan kita pada produsen pangannya. Dan jangan lupa ya, ancamannya kan semakin besar. Kalau kita ngelihat misalnya climate change, 2023 kekeringan terjadi besar gitu ya. Itu kalau kita tergantung ke negara lain, misalnya taruhlah negara-negara produsen Thailand, Vietnam dan seterusnya, untuk kasus beras misalnya, ketika mereka terjadi juga kena dampak perubahan iklim, ya dia jualnya lebih sedikit ke kita juga. Nah, risiko di kita akan lebih besar, kira-kira begitu. Ya, bisa terkena dampak dari negara lain gitu ya. Kalau ada blokade atau ya. Termasuk yang kemarin kalau masih ingat ya, 2021-22-23 perang Rusia Ukraina. Itu impactful ke kita. Kenapa? Karena konsumsi pangan kita, terutama gandum ya. Teman-teman mungkin ada yang sadar, ada yang enggak juga. Dulu ya, keragaman sumber karbohidrat kita itu dari banyak jenis, mulai dari umbi-umbian, sagu, beras, jagung dan macam-macam. Sekarang di 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir bahkan gitu ya, itu sumber karbohidrat kita, energi kita tinggal 2 sebenarnya. Dari beras, yang itu secara persentase dalam agregat 10-20 tahun turun dia, tingkat konsumsinya. Yang kedua, yang justru naik adalah gandum. Dan problemnya adalah gandum ini tidak diproduksi 1 kilo pun hari ini di Indonesia. Kita masih 100% impor. Nah, ketika terjadi perang Rusia dan Ukraina, Rusia membatasi kan importasi kita gandum dari Ukraina itu ditahan sama mereka. Sehingga waktu itu ada diplomasi kan negara kita ke Rusia. Kalau nggak salah Pak Presiden yang sebelumnya Pak Presiden Jokowi itu sempat ke sana juga untuk melakukan salah satunya ya melakukan negosiasi soal itu. Jadi betapa berisiko kita kalau kemudian kita sangat tergantung pada sumber pangannya dari luar. Nah, kemudian kemarin saya baca artikel kalau anak muda itu memegang kunci untuk kedaulatan pangan. Nah, kenapa sih ini kedaulatan pangan itu penting bagi anak muda? Tapi kalau kita lihat dari
dari sistem pangan, produksi dan sebagainya. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau mungkin dibedah satu-satu? Nah, secara konseptual tadi saya sampaikan kedaulatan pangan itu adalah pembelaan terhadap produsen pangannya, supaya mereka bisa berproduksi secara berkelanjutan dan akhirnya ketersediaan pangan yang bisa diakses oleh seluruh warga negara itu meningkat, kan kira-kira gitu ya. Ya. Nah, di perspektifnya KRKP ada 4 cara sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan kedaulatan pangan. Pertama, negara dan kita semua itu harus memperkuat dukungan pada petani, nelayan, pekebun, pembudidaya ikan dan seterusnya sebagai produsen pangan untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber produksi. Kalau dalam bahasa gerakan agraria disebut sebagai reforma agraria, itu syarat wajibnya memang harus ada penguatan akses dan kontrol terhadap lahan, terhadap teknologi, terhadap apalagi alat-alat pertanian, terhadap benih, terhadap informasi, pengetahuan, itu harus diberikan luas. Itu satu syaratnya. Yang kedua, model pertanian kita harus didorong lebih eco-friendly, lebih sustain. Karena praktek pertanian hari ini justru lebih banyak eksploitasi terhadap sumber daya alam kita, sehingga proses produksinya selalu akan fluktuatif gitu ya. Padahal dari banyak penelitian, model-model pertanian yang ramah lingkungan ya, organik dan sejenisnya itu, dia akan cenderung lebih sustain dan konstan dalam konteks produksi, lebih tahan juga lebih resilient terhadap perubahan iklim. Yang syarat yang ketiga tadi model pertanian berkelanjutan. Model yang ketiga adalah rantai nilai yang adil bagi petani. Hari ini kita bisa melihat petani banyak yang bekerja keras dari pagi sampai pagi lagi, kadang ketika musim kemarau, terutama di sektor pertanian padi gitu ya, menjaga air supaya masuk ke sawah karena rebutan segala macam. Tetapi begitu panen dan dijual, mereka adalah jadi pihak yang paling sedikit mendapatkan keuntungannya. Tentu ini dalam perspektif kedaulatan pangan menjadi maaf ya teman-teman. Dalam ya itu peringatan Tuhan supaya kita lebih berdaulat pangan nih kayaknya ya. Itu dia. Betul. Jadi dalam perspektif itu harusnya petani yang dapat banyak manfaat dong, keuntungan, bukan sebaliknya gitu ya. Justru sekarang kalau surveinya BPS, justru pelaku pengangkutan dan perdagangan mendapatkan manfaat 2 kali lebih besar dibandingkan petani dalam rantai nilai produk pertanian. Nah ini tentu nggak adil. Syarat yang ketiga tadi harus adil dalam konteks rantai nilai, harga, keuntungan, itu harusnya petani dapat harga yang layak. Nah yang ketiga soal yang keempat ya, syaratnya adalah daulat pangan akan terwujud jika sistem dan kebudayaan pangan lokalnya dipertahankan. Gitu. Jadi 4 syarat ini yang memungkinkan terwujudnya kedaulatan pangan. Nah, di mana kemudian pertanyaannya peran anak muda? Kalau begitu, maka kita bisa melihat sebenarnya bisa setidaknya saya bagi 3 ruang dari 4 prasyarat itu. Pertama, teman-teman muda bisa balik ke sektor pertanian untuk memastikan, satu, bahwa teman-teman mempraktekkan model pertanian yang berkelanjutan. Oke? Supaya menjamin produksi pangan terus-terusan tidak hanya hari ini, tetapi juga besok, lusa, anak cucu kita masih bisa dapatkan pangan yang sehat dan bergizi. Oke? Anak muda bisa balik ke sektor pertanian sebagai petani, pekebun, peternak, dan seterusnya. Oh, nggak sanggup. Kalau begitu, mainlah pada level sebagai distributor untuk memastikan bahwa rantai pasok, rantai nilai itu adil bagi petani. Nah, catatan bisa di situ. Dan anak-anak muda punya peluang yang banyak sebenarnya karena anak-anak muda tentu punya potensi yang besar melakukan proses inovasi. Oke, dengan pengembangan teknologi. Misalnya ambil contoh, hari ini sudah terjadi kan, ada boleh nyebut merek ya, misalnya inisiatif Sayurbok, Tani Hub, macam-macam yang ramai waktu itu menggunakan digital teknologi untuk memastikan rantai pasoknya lebih baik bagi petani. Nah, teman-teman muda bisa bagian dari situ. Atau tadi misalnya jadi petani sekalian, jadi pekebun sekalian, jadi peternak sekalian, pemelihara ikan sekalian, masuk di situ. Yang berikutnya, teman-teman nggak bisa didistribusi, nggak bisa ditanam-menanam, dimemelihara. Oke, masuk pada wilayah sebagai advokat untuk memastikan bahwa petani punya dukungan, didukung sepenuhnya oleh negara ini lewat proses-proses advokasi, lewat proses-proses kampanye.
Itu saya kira anak muda bisa memainkan peran di situ. Hari ini inovasi teman-teman di proses advokasi, kita banyak menyaksikan bagaimana anak muda bergerak dengan media digital misalnya. Ya. Itu ruang-ruang yang bisa dipakai untuk memberikan pressure kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara, kepada pengambil keputusan, supaya mereka lebih berpihak ke petani dan produsen pangan lainnya. Nah, yang terakhir menurut saya, ini yang punya kemampuan besar, punya impact yang besar, teman-teman muda itu sebagai konsumen. Oke? Sebagai konsumen, dan kalau tidak keliru data BPS mengatakan populasi anak muda di kita hampir 30 jutaan ya. Kalau nggak salah ya 24 atau sampai 30 jutaan. Itu huge number gitu ya, jumlah yang banyak untuk membuat sebuah gerakan. Membuat sebuah gerakan baru. Anak-anak muda bisa berperan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Apa itu konsumen bertanggung jawab? Dalam perspektif saya, konsumen yang mendorong proses konsumsi yang dibasiskan pada model dan sumber daya lokal. Seringkali teman-teman lain menyebut, kalau gitu konsumennya lebih banyak mengkonsumsi pangan lokal dong. Pangan lokal dalam arti pangan yang dibudidayakan, diproduksi oleh produsen di Indonesia sendiri. Nggak perlu menggantungkan pada produk pangan yang dihasilkan dari negara lain. Contoh sederhana, mungkin juga teman-teman harus sudah mulai shifting, mulai geser. Selama ini misalnya lebih suka makanan yang basisnya tepung-tepungan tapi dari gandum. Mungkin alangkah bijak dan baiknya kalau sedikit demi sedikit geser konsumsi pangan yang tepung-tepungan nggak masalah, tapi tepung-tepungannya yang mulai dicampur dengan tepung ubi, mokaf misalnya, tapung, apalagi jewawut yang dia free gluten misalnya. Ketika teman-teman mengonsumsi pangan yang diproduksi di dalam negeri, teman-teman berkontribusi setidaknya pada dua hal. Pertama, memastikan bahwa produksi tumbuh karena ada permintaan, satu hal. Yang kedua, ketika teman-teman membeli produk di dalam negeri, teman-teman sudah memastikan petani tetap ada, karena ada ruang pasar di situ. Bayangkan kalau yang minta produk lokalnya nggak ada, semuanya minta produk impor. Bagi petani mungkin, kenapa saya harus menanam kalau nggak ada yang beli? Dan menurut saya, kekuatan demand konsumen atas pangan tertentu, itu akan mendorong penguatan supply, artinya penguatan posisi dan peran petani. Ini peran yang tidak bisa dielakkan. Bagi saya, posisi yang paling gampang itu, perankan berat jadi petani, oke, nggak apa-apa. Berat jadi pelaku usaha rantai, oke, nggak masalah. Tapi bisa nggak jadi konsumen yang bertanggung jawab tadi? Konsumen yang lebih memilih mengkonsumsi pangan yang dihasilkan oleh petani Indonesia ketimbang petani dari luar. Itu cara yang paling sederhana teman-teman untuk membela bangsa ini, membela kedaulatan pangan negara ini. Menurut saya di situ letaknya. Satu piring, satu suapan yang teman-teman lakukan secara konsisten dengan menggunakan konsumsi pangan dari lokal, kalau dilakukan 30 juta orang, anak muda di Indonesia misalnya, sehari teman-teman makan 3 kali, 2 kali saja deh. Proporsi penggunaan bahan lokalnya dari Indonesia itu diperbanyak. Maka akan muncul satu proses perubahan dari tata dan landscape konsumsi. Itu satu hal, pola konsumsi kita berubah, lebih lokal, lebih sustain. Yang kedua, itu akan mendorong perubahan pola produksi di sisi hulu. Karena gini teman-teman, kita tentu paham bahwa relasi antara supply dan demand. Petani, produsen akan memproduksi apa yang diinginkan oleh pasar. Dan pasar juga akan menerima, dulu ya, akan menerima apa yang diproduksi oleh si supplier. Tapi kini beda, zamannya saya kira, kita sebagai konsumen itu bisa demand, bisa meminta, mendorong perubahan di sisi produksi. Ini gerakan besar menurut saya. Itu satu hal. Yang kedua, kita sebagai konsumen tidak hanya kayaknya perlu melakukan proses konsumsi yang lokal dan beragam itu tadi, gitu. Yang kedua, jadi konsumen yang bertanggung jawab itu jangan pernah mau meninggalkan satu butir, kalau makan nasi, butir nasi sisa di piringmu, atau satu sendok, satu suapan di piringmu ketika selesai makan. Habiskan. Kenapa? Karena begitu kamu memakan pangan yang tidak dihabiskan, kamu sudah
apa namanya, mubazirkan gitu, dalam bahasa yang ringkas, mubazirkan korbanan waktu petani kita, korbanan tenaga petani kita. Ada banyak orang yang masih kelaparan, masih banyak orang yang butuh makan. Ketika kita makan, ngambil sebanyak-banyaknya, begitu makan kenyang, terus kita buang-buang. Itu menurut saya sebuah tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Karena di luar sana banyak anak muda, banyak orang yang butuh makan. Oke, so dua hal ini. Yang kedua, ketika menyisakan makan teman-teman, atau food waste, kita juga berkontribusi pada meningkatnya emisi gas rumah kaca. Karena kita tahu semua, sisa makanan kita itu satu sumber emisi yang besar. Di Indonesia, triliunan rupiah potensi ekonomi kehilangan karena kita selalu menyisakan sampah makanan. So, menurut saya peran anak muda untuk mewujudkan kedaulatan pangan nggak perlu besar jadi petani. Well, kalau ada yang mau, saya angkat 4 jari saya. Balik ke pertanian, yes. Balik mengembangkan teknologi untuk distribusi lebih efisien, lebih berpihak ke petani, yes. Itu juga keren, saya angkat 4 jempol untuk itu. Teman-teman melakukan proses advokasi, menekan pemerintah untuk mendukung petani di Indonesia, untuk memberikan support yang kuat ke petani Indonesia. Ya, saya angkat 4 jempol untuk itu. Tapi saya akan angkat berkali-kali 4 jempol saya. Kalau teman-teman sebagai konsumen demanding changing behaviors untuk lebih banyak mengkonsumsi pangan yang menolong petani di Indonesia. Saya akan angkat jempol saya berkali-kali, 4-4-nya dengan kaki ini yang 2 di jari tangan di jempol gitu. Berkali-kali Anda teman-teman mulai sekarang melakukan perubahan behaviors. Ketika makan, please habiskan. Kalau kira-kira nggak habis, jangan ngambil banyak-banyak. Ambil secukupnya. Ada banyak hal yang kita korbankan ketika kita menyuap 1 sendokan nasi. Pertanyaan besar mungkin bagi kita semua, teman-teman, sebagai anak muda, pernahkah kita melakukan refleksi? Atau bahkan pernahkah teman-teman ketika ngambil makanan, duduk di meja makan, mau menyuap makan apapun itu, pernahkah teman-teman membayangkan wajah seseorang yang memproduksi pangan yang kita mau makan? Atau pertanyaan lebih dalam lagi, pernahkah teman-teman membayangkan siapa atau bertanya siapa yang memproduksi ini? Pernahkah teman-teman membayangkan atau melakukan bahkan ucapan terima kasih ketika akan makan satu suapan itu kepada produsen siapapun itu? Ini menurut saya sikap dasar, sikap mental yang harus mulai kita kuatkan sebagai anak muda yang punya kepedulian terhadap isu pangan, isu lingkungan, tadi soal relasinya dengan climate change, penggunaan sumber daya alam yang berlebih-lebih gitu ya. Bahkan di banyak tempat gitu ya, di banyak komunitas, ada banyak teman-teman yang sekarang membangun gerakan konsumen secara kuat ya, membangun pasar lokal. Kita mendengar misalnya pasar Papringan di Jogja dan banyak lagi pasar yang lain. Bagaimana mereka membangun satu gerakan baru, behavior change di konsumen anak muda, dengan membangun relasi yang dekat, hubungan yang dekat antara kita sebagai konsumen dengan produsen. Dikumpulkan di situ, saling interaksi, saling menguatkan. Itu saya kira contoh-contoh yang real hari ini terjadi. Atau ada gerakan di banyak komunitas anak muda yang membangun gerakan penyelamatan pangan yang layak untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan di tempat yang lain. Itu kan contoh-contoh konkret yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk memastikan bahwa kedaulatan pangan hadir di Indonesia. Jadi kalau yang zaman dulu katanya kalau nggak makan nasi, nasinya nangis gitu ya. Berarti mitos itu mendukung kedaulatan pangan berarti sebenarnya. Ya, in some way gitu ya. Ada banyak mitologi yang dikembangkan oleh orang-orang tua kita dulu seperti tadi. Kalau nggak maka dihabiskan nasinya nangis. Itu kan bentuk value yang diajarkan oleh nenek moyang kita bahwa kalau kamu makan, hargailah pangan itu sendiri. Karena upaya yang dilakukan, saya menduga bapak ibu saya adalah petani juga, sama seperti ketika kecil saya diingatkan, makan habiskan. Kalau enggak nanti nangis Dewi Serinya, nasinya. Padahal ada pesan yang tersembunyi di balik itu. Dia mau ngomong ke saya bahwa habiskanlah nasi yang bapak tanam selama 4 bulan, dan mereka pergi pagi pulang sore untuk merawat 1 butir nasi sehingga saya bisa makan itu. Nah, pertanyaannya adalah, kita sekarang sampaikah
perasaan dan pikiran kita sampai di situ? Menurut saya itu satu pertanyaan besar. Kalau kita ngerasa bahwa kita adalah bagian dari solusi atas situasi pangan yang sekarang ada, lakukan itu. Tapi kalau soal yang tadi, kita bisa sebagai anak muda, kita bisa start dari hal sesimpel mengubah pola konsumsi kita. Ya. Nah, tapi ketika kita melihat atau merasakan mungkin seperti ubi-ubian dan sebagainya, kan ini kan rasa yang asing di mulut anak muda, karena mungkin kalau anak muda cenderung suka rasa yang manis, asin dan sebagainya. Nah, itu gimana? Ini kan jadi problem juga. Mereka udah lupa akan rasa-rasa tersebut gitu. Betul, persis. Saya setiap orang pasti punya memori rasa ya. Memori rasa itu adalah ingatan kita akan rasa atau akan makanan tertentu. Setiap orang pasti punya. Nah, saya pas kecil dulu atau orang-orang tua kita dulu itu lengkap, karena jangan lupa ya, Tuhan menciptakan lidah itu, dia bisa mencecap rasa dengan sangat sempurna, dengan banyak rasa, mulai rasa manis, pedas, asin, apalagi pahit, sour ya, kemudian apalagi gurih, lengkap lidah kita. Tuhan menciptakan kelengkapan instrumen itu untuk menjadi kenikmatan. Tapi hari ini kalau kita cek, karena pola konsumsi kita bergeser jauh, kita mungkin hanya 3 atau 2 rasa aja yang menghinggap di lidah kita. Pertama itu asin, kemudian gurih dan manis. Itu paling banter, atau tambah lagi pedas. Sebagian kecil mungkin orang suka gitu. Tapi yang rasa yang lain, pahit, yang lain itu hilang rasa itu. Nah, tentu ini jadi satu hal yang menarik gitu dalam perspektif kedaulatan pangan. Rasanya kita perlu juga sebagai anak muda untuk mulai mengeksplorasi bahwa Tuhan menciptakan aneka tanaman pangan kita, dari buah, umbi-umbian, biji-bijian, itu dengan rasa yang lengkap loh. Asam. Adakah anak-anak muda sekarang atau teman-teman yang menyaksikan obrolan ini pernah makan asam Jawa? Atau apalagi pahit. Pernahkah teman-teman ngerasain pare yang pahit itu? Ketika itu di-mix dalam tubuh kita, itu kenikmatan yang luar biasa. Lidah itu keren loh, seriously. Keren banget Tuhan menciptakan organ pencecap rasa kita. Nah, akibatnya apa? Kalau kita track hari ini, lihat yang terjadi ketika reduksi rasa, hanya asin, gula, manis dan gurih, yang terjadi ujungnya ada di aspek kesehatan kita. Hari ini teman-teman, konsumsi gula garam kita itu luar biasa, salah satu negara tertinggi. Akibatnya apa? Banyak anak muda yang sekarang hipertensi. Banyak anak muda di kita hari ini itu obesity. Serius nih, jadi problem yang lain. 90-an ke bawah, problem kita itu undernourishment, kurang gizi. Tapi hari ini kita double burden. Yang kurang gizi masih banyak, yang kelebihan gizi juga banyak. Alias obesity dan seterusnya. Ini problem yang karena tadi pola konsumsi pangan kita udah nggak karuan. Banyak yang hipertensi, dan hari ini udah mulai banyak anak muda yang bisa dicek datanya, yang kena serangan diabetes mellitus, sehingga sampai harus cuci darah dan seterusnya. Ini semua berpangkal dari kesadaran kita sebagai konsumen, lagi-lagi balik ke sana. Nah, kalau pertanyaannya, anak muda sekarang bisa dong jadi agen perubahan, merubah pola konsumsinya supaya pola pangan kita berubah, lebih berdaulat, lebih lokal gitu. Iya. Tetapi juga harus disadari bahwa saya juga sadar bahwa nggak bisa apple to apple. Kondisi saya dulu anak kecil, ketika saya kecil maksudnya, singkong, pisang direbus, suruh makan campur gula merah yang diparut, selesai gitu. Anak muda sekarang ya nggak mungkin, apalagi di perkotaan. Karena memang situasi berubah, konteks berubah, gaya hidup juga berubah. Pola konsumsi juga berubah. So, ada satu prasyarat menurut saya yang perlu dikuatkan. Lagi-lagi peran anak muda juga. Anak muda juga bisa berperan dalam inovasi kulinerologi. Teman-teman muda bisa jadi agen perubahan lewat produksi atau menciptakan menu-menu baru dengan basis produk dari lokal. Sekarang udah berkembang kan, banyak banget chef muda yang ngulik ya.
Oh, ada singkong diulik sedemikian rupa jadi produk yang kekinian. Oke. Tentu bagi saya reading the web itu jadi penting dalam konteks itu sebagai anak muda kalau mau terjun di pengolahan ya. Reading the web saja nggak apa-apa. Oh, sekarang zaman kebab nih orang. Bisa nggak sih? Nggak usah tepungnya nggak usah apa tuh isinya nggak usah yang dari impor, Ya. dari lokal atau apa kulitnya itu bisa nggak sih nggak sepenuhnya tepung, 55% dari tepung yang lokal misalnya singkong dan seterusnya. KRKP pernah nyoba di Sumba Timur, kita reading the web juga nyoba bisa nggak sih pertanyaannya kita menciptakan produk pangan yang kekinian, contohnya kebab. Kita bikin kebab kulitnya itu dari tepung tapioka, dari tepung singkong, dari mokaf. Isinya kita isi sayur dan jagung lokal di situ. Oke, berhasil nggak? Berhasil. Bahkan kita coba uji coba di tingkat wisatawan yang berkunjung ke Sumba Timur, ke Waingapu, mereka suka, sangat suka. Apalagi setelah kita kasih penjelasan ini lokal resource, lokal producer gitu, itu ada penghargaan yang lain. So anak muda juga tidak hanya berhenti sebagai konsumen. Kalau teman-teman yang punya minat, punya pengetahuan, punya keterampilan di kuliner, ya kembangkan pangan lokal kita dengan gaya yang kekinian supaya menjawab tantangan juga. Saya kira itu juga bisa ambil perannya. Tentu kita perlu juga dukungan dari semua pihak, terutama government misalnya, untuk memastikan dukungan pada industri kuliner kita tumbuh dan berkembang. Perlu difasilitasi anak muda yang mau usaha di situ, UMKM, pengolahan pangan, mungkin kafe, mungkin restoran yang memanfaatkan pangan lokal. Dan hari ini gerakan itu udah mulai muncul. Di banyak tempat kita akan menemukan anak-anak muda yang punya kafe, punya restoran, punya tempat makan yang itu basisnya di lokal. Menurut saya itu satu opportunity besar yang perlu kita leverage, scaling up supaya ini jadi gerakan baru. Jadi ada gerakan di konsumen, ada gerakan di pengolah, ada gerakan di distributor yang semua isinya anak muda, dan ada gerakan di produsen. Di produsen saya nggak mau jadi petani, nggak apa-apa. Tapi teman-teman bisa mengembangkan teknologi untuk membantu petani lebih efisien. Entah itu dengan drone kalau sekarang bisa kita lihat, entah itu misalnya mesin pengolah lahan yang sensing, remote sensing misalnya, dan seterusnya. Saya kira ruang itu kita harus buka bagi teman-teman anak muda dan kalian mengisi di situ. Karena menurut saya masa depan bangsa ini tidak lagi di petani yang hari ini ada, tetapi masa depan bangsa ini akan kuat dan teguh kalau pangan kita cukup dan berkelanjutan kalau anak muda menjadi bagian di dalam. Dan tadi kalau anak muda, mereka yang tidak kenal pangan lokal itu kan mungkin bisa disebabkan oleh situasi hidup yang urban sehingga jauh dari pangan lokal. Jadi mungkin tadi yang disebutkan peran anak muda untuk mengubah itu, jadi mendekatkan akses pangan lokal jadi lebih lekat dengan kehidupan anak muda gitu ya. Ya, saya kira itu satu hal yang harus dilakukan. Hal yang lain teman-teman itu punya kelebihan loh anak-anak muda sekarang. Dengan digital teknologi yang berkembang, itu satu ruang baru yang harus dimanfaatkan oleh anak muda. Seperti obrolan kita, perbanyaklah obrolan yang kayak gini gitu. Kita bisa, mungkin teman-teman bisa nanti ngobrol sama chef yang punya gerakan di pangan lokal, ngobrol dengan digital creator atau influencer dan seterusnya. Gunakan semua ruang, semua channel yang kita punya untuk terus memainstreaming isu soal daulat pangan dan keberpihakan anak muda pada kedaulatan pangan lewat itu pangan lokal, lewat gerakan konsumsi yang bertanggung jawab dan seterusnya. So kita tiap hari tidak lepas dari gadget. Mungkinkah pertanyaan besarnya adalah gadget itu jadi alat perang kita untuk memastikan bahwa kita sebagai anak muda punya kontribusi besar pada masa depan bangsa ini lewat penguatan dan dukungan kita pada petani kecil untuk memastikan terjadinya kedaulatan pangan. Tapi kalau dari pengalaman KRKP sendiri, itu gimana sih? Mungkin bentuk promosi, bentuk pendampingan, atau bahkan mungkin pelibatan dalam KRKP sendiri bersama anak muda gitu? Iya, KRKP tentu mengejawantahkan konsep-konsep yang tadi saya sampaikan secara besar tadi itu, dan indah gitu ya. Itu indah, tapi walaupun realitasnya kan tidak semudah yang saya katakan gitu ya. Secara praktikal, KRKP mendorong satu di beberapa wilayah ya, misalnya di basis-basis produksi di
di Pantura di Jawa, kita mendorong para petani untuk punya akses yang kuat terhadap teknologi. Gimana kita dekatkan teman-teman petani itu ke university, ke lembaga penelitian, ke peneliti, misalnya dengan IPB. Kita dekatkan supaya terjadi transfer knowledge dan teknologi di antara peneliti dengan petani, sehingga mereka bisa mengembangkan dirinya dan proses budidaya menjadi lebih berkelanjutan. Misalnya menggunakan teknologi benih yang tahan kekeringan, misalnya yang dihasilkan oleh para peneliti dicoba dari lapangan, terus petani ngasih input ke peneliti dan seterusnya. Itu satu hal. Hal yang lain, kita juga mendorong, dan anak muda jadi bagian di situ. Oke? Kita juga sekarang sedang mendorong anak-anak muda terlibat dalam pemantauan iklim di masing-masing wilayah. Kita menyediakan session pengamatan di banyak titik, anak muda jadi bagian di situ juga. Yang berikut di kasus misalnya NTT, oke? Di Pulau Flores, kita banyak melakukan intervensi pada anak-anak muda di tingkat desa. Oke? Apa yang kita lakukan? Di tingkat desa, kita sedang mendorong green entrepreneurs dengan memanfaatkan pangan lokal. Jadi kita punya lebih dari 12 desa, yang di tiap desa punya kelompok yang anggotanya minimal 5 orang. Mereka punya usaha, kewirausahaan hijau yang basisnya di pangan lokal. Ada yang bergerak di on farm, misalnya nanam sorghum, nanam jagung pulut, nanam kacang lokal, nanam umbi-umbian gitu. Ada yang di situ. Ada yang bergerak di pengolahan, ada yang bikin keripik, ada yang bikin pengolahan kacang tanah dan seterusnya, dan sorghum, bikin tepung, bikin cake, bikin kopi sorghum, macam-macam itu. Ada yang bergerak di situ. Nah, KRKP memastikan bahwa mereka install di dalam sistem pangan yang berdaulat tadi. Oke, mau jadi petani di on farm boleh. Kita dukung, kita kasih pelatihan, kita support mereka untuk punya pengetahuan, knowledge, didekatkan dengan lagi tadi, dengan sumber-sumber pengetahuan, dengan peneliti gitu. Di rantai nilai, kita dorong mereka mengolah pangan, kemudian yang mereka hasilkan, temannya yang dihasilkan, petani lokal hasilkan, diolah, kemudian mereka pasarkan. Juga KRKP mendorong misalnya di Manggarai Barat, itu forum-forum anak muda kita tumbuhkan di level kabupaten, dan dia terus kita dorong untuk terlibat dalam setiap kegiatan upaya perumusan kebijakan di tingkat kabupaten. Misalnya, ketika pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah RPJMD, maka pada setiap proses tahapan diskusi dan penyusunan itu kita dorong mereka terlibat, anak-anak muda. Mereka menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh anak muda, apa yang perlu didukung oleh pemerintah atas penguatan peran-peran petani dan pertanian lokal di sana. Itu didorong sebagai upaya untuk memberikan masukan dalam kerangka advokasi. Kemudian di mana? Di kota misalnya, di perkotaan, kita juga mendorong anak muda di Bogor dan di Malang terutama, kita menghimpun forum, mendorong ada namanya forum anak muda kota. Mereka didorong untuk memiliki kapasitas untuk mengolah, memiliki kapasitas usaha untuk mengolah dan memasarkan produk pangan lokal. Yang Bogor, kalau di Bogor basis produksinya memang sedikit, tapi mereka didorong untuk mengembangkan tadi. Kalau ada kacang Bogor, selain dijual rebusan, apa sih yang bisa diolah? Apa sih yang dilakukan? Mereka mengembangkan produk, kemudian mereka jual dan seterusnya. Yang kemudian dia berelasi dengan para petani di sentra-sentra produsennya. Jadi tumbuh dan berkembang. Yang kedua, di Bogor, di Malang, kita juga dorong anak-anak muda terlibat dalam forum-forum diskusi perumusan kebijakan. Lagi-lagi sama seperti di Manggarai Barat. Dan yang lain di Bogor dan di Malang, kita juga dorong anak-anak muda jadi agen perubahan pada pola konsumsi di peer groupnya mereka. Mereka kita bekali pengetahuan pangan sehat, pangan bergizi, pengelolaan limbah, prinsip dasar sistem pangan, sehingga mereka mau terlibat ngasih edukasi, mengingatkan teman di grupnya, di kelompoknya, di desa, di kelurahannya, di peer grupnya mereka jadi konsumen yang baik. Sebagai contoh, pilih makanan yang sehat misalnya. Itu contoh-contoh yang kita lakukan. Dan di Bogor terutama kita juga dorong sekarang forum anak muda. Jadi dari forum anak muda kita bentuk food savior namanya. Jadi kelompok anak muda untuk menyelamatkan pangan. Di Bogor ada banyak hotel, ada banyak restoran, di rumah tangga juga sama demikian. Biasanya mereka akan kelebihan pangan yang masih layak. Dan anak-anak ini kemudian kita dorong menjadi penyelamat pangan itu. Mereka akan pick up kelebihan pangan di hotel, di restoran. Bersama dengan dinas terkait, dengan pemerintah kota
Bogor kita atur peraturan sehingga punya kewajiban kesadaran juga di tingkat restoran, hotel. Kalau kira-kira ini sudah tidak dikonsumsi tapi masih layak, itu bisa di pick up diambil oleh anak-anak muda ini, kemudian dibagikan kepada keluarga-keluarga yang prasejahtera yang membutuhkan, atau anak dari keluarga yang punya kasus misalnya stunting atau kurang gizi dan sebagainya. Itu contoh konkret sebenarnya, dan KRKP sendiri terusan sampai hari ini melakukan upaya kampanye besar-besar di media sosial, di berbagai event, di berbagai festival, untuk memastikan anak muda balik ke dunia dan rantai nilai pertanian, untuk memastikan anak muda melakukan perubahan pada pola konsumsi dia supaya lebih bertanggung jawab. Di 2014 sampai 2022 kita juga mendorong ada kegiatan namanya Duta Petani Muda. Kita dorong anak-anak muda untuk balik ke on farm lewat inkubasi bisnis yang kita sebut sebagai Duta Petani Muda tadi. Jadi saya kira itu yang KRKP lakukan masih kecil, masih jauh dari kata cukup, sehingga saya kira peran dan dukungan teman-teman muda dimanapun ya jadi penting dan sangat signifikan. Oke. Nah, terakhir nih Kang Aib, gimana sih harapan untuk generasi muda dalam mewujudkan kedaulatan pangan ini? Nah. Ya, seringkali saya mengatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa pangan, tidak ada pangan tanpa pertanian, tidak ada pertanian tanpa petani. Tapi ketika saya bicara dalam perspektif konsumen, sesungguh-sungguhnya adalah tidak ada perubahan dalam produksi tanpa ada konsumsi, dan tidak ada konsumsi tanpa ada konsumen. Dan hari ini pilihannya ada di kita semua tentu saja. Teman-teman mau sebagai konsumen, jadilah konsumen yang punya semangat dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di tingkat konsumsinya. Teman-teman mau jadi sebagai agen perubahan, jadilah agen perubahan untuk memperkuat, memperbesar produksi pangan kita dengan penguatan ke petaninya. Teman-teman punya kekuatan itu. Masa depan itu bukan di tangan yang hari ini memimpin, bukan di tangan yang hari ini duduk di parlemen dan seterusnya. Masa depan termasuk di pertanian dan pangan ada di tangan teman-teman. Perubahan tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mulai. Dan saya selalu mengajak, mari kita lakukan revolusi. Revolusinya kita mulai dari sendok dan piring kita. Mulai sebagai konsumen. Karena itu yang paling dekat dan hari-hari kita lakukan. Oke. Jadi aku simpulin dikit nih ya dari diskusi tadi. Jadi kita sebagai anak muda, gimana cara kita untuk mengubah pola konsumsi kita menjadi lebih lokal, dan kemudian juga kita lebih menghargai pangan itu sendiri, karena di balik pangan itu sendiri kan ada banyak keringat yang tercurah di dalamnya untuk menghasilkan pangan itu, dan perlu juga kerjasama dari berbagai elemen, dari unsur pemerintah, kemudian dari dukungan dari berbagai LSM, dan ya itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu sendiri. Jadi itu aja sih ya Mas. Ya. Oke. Ini lagi hujan nih di IPB ya. Sehat selalu ya teman-teman, jaga kesehatan. Jadi ayo kita sebagai anak muda, kita adalah kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Ya, jaga kesehatan dan konsumsi pangan lokal. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kang Aib. Siap. Terima kasih guys.